Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat mampu mengerjakan amal-amal soleh. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Dia berikan kepada kita, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur, yang dengan syukur tersebut nikmat-nikmat insyaallah taala akan terus menerus ada, dan bahkan akan Allah Subhanahu wa taala tambah. Kita salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi terakhir yang di tangannya lengkap risalah yang berasal dari langit. Beliau menyampaikan agama ini dengan penuh kecermatan, ketelitian, lagi kesabaran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam-imam panutan yang mereka telah mengambil agama ini dari sisi Rasulullah, kemudian menyebarkannya ke seluruh penjuru negeri dengan penuh kesungguhan, tidak kenal menyerah, cermat, lagi penuh amanah. Pada kesempatan hari ini kita akan menceritakan suatu kisah yang langsung bersumber dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang potret kesabaran yang luar biasa, kesabaran para nabi dan rasul, dan kesabaran umat-umat yang mengikuti mereka. Hadis kesempatan hari ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Beliau berkata, Ka'anni anzuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya darabahu qaumuhu fa'atmahu wa huwa yamsahu dama an wajhihi thumma yaqul Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau berkata, seakan-akan saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menceritakan tentang keadaan seorang nabi. Di antara para nabi-nabi, semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka, sang nabi tersebut dipukul oleh kaumnya sampai keluar darah dari wajahnya, dan sang nabi tersebut mengusap wajahnya dari darah.
sambil mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau adalah sahabat yang mulia, sahabat yang agung, di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau, yakni Abdullah bin Mas'ud, menemani Rasulnya hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah, mengikuti perang Badar, Bai'atul Ridwan, dan seluruh peperangan bersama Rasulullah. Dan kita sama-sama mengetahui bahwasanya orang-orang yang ikut perang Badar, apa kata Rasulullah terhadap mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Immalu ma syi'tum faqad ghafara lakum." Sesungguhnya kerjakan apa yang hendak kalian kerjakan wahai ahlul Badar, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa ahlul Badar. Begitu juga orang-orang yang ikut Bai'atul Ridwan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mensifatkan orang-orang yang ikut Bai'atul Ridwan? La yadkhulun nar man bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang berbaiat di bawah pohon. Kalau satu keadaan dari keadaan-keadaan ini mewajibkan seseorang masuk ke dalam surga, lalu bagaimana apabila keadaan-keadaan tersebut berkumpul pada diri seseorang? Semisal Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang ikut sholat di Masjid Qiblatain. Beliau adalah seorang alim dari ulama kaum muslimin yang beliau diutus oleh Rasulullah untuk menjadi hakim di Kufah sampai akhir masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Setelah berganti kekhalifahan dipegang oleh Utsman bin Affan, maka Abdullah bin Mas'ud meminta izin kepada Utsman bin Affan agar bisa kembali ke kota Madinah. Maka Utsman bin Affan mengizinkan. Maka kembalilah Abdullah bin Mas'ud ke kota Madinah dan dia wafat di kota Madinah pada tahun 32 Hijriah. Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau mengatakan, "Saya melihat seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan tentang seorang nabi, dan kisah yang bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Maka yang pertama, kisah tersebut pasti benar adanya. Bukan kisah dusta, bukan kisah fiksi, bukan kisah khayalan, tetapi kisah tersebut pasti benar adanya. Dan yang kedua, kisah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya adalah sebaik-baik kisah yang bisa diambil pelajaran oleh seorang muslim. Maka barang siapa yang hendak meneliti biografi seseorang, maka hendaklah dia meneliti biografi Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Siapa yang hendak memperhatikan, maka perhatikan dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in,
dan ulama-ulama yang diikuti. Karena di dalam perjalanan kisah hidup mereka bertabur dengan hikmah. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya seakan-akan melihat Rasulullah SAW mengkisahkan tentang seorang nabi. Ini menunjukkan kepada kita akan bolehnya mengkisahkan kisah orang-orang terdahulu untuk diambil pelajaran. Para ulama berbeda pendapat siapa yang dikisahkan oleh beliau. Sebagian mengatakan yang dikisahkan oleh beliau adalah Nabi Nuh, tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwasanya yang beliau kisahkan adalah diri beliau sendiri. Bahwasanya sebagian kecil ulama ada yang berpendapat bahwasanya yang dikisahkan oleh Rasulullah adalah Nabi Nuh, dan mayoritas ulama mengatakan bahwasanya yang dikisahkan oleh beliau adalah diri beliau sendiri. Kita asumsikan bahwasanya yang benar yang dikisahkan oleh Rasulullah adalah diri beliau sendiri. Maka ini bolehnya kemudian mengisahkan tentang perjalanan hidup diri sendiri kalau dirasakan ada manfaatnya, sekaligus bolehnya menghilangkan jati diri dari siapa yang sedang dikisahkan. Bolehnya mengisahkan tentang perjalanan hidup diri sendiri dengan catatan apabila kemudian dirasakan ada manfaatnya. Makanya beberapa orang sahabat mengisahkan tentang perjalanan hidup mereka, semisal Salman Al-Farisi. Ketika jenggotnya sudah mulai memutih, dalam keadaan dia sudah tua, duduk di bawah sebatang pohon yang rimbun sambil menganyam topi tas yang berasal dari daun kurma yang telah dikeringkan. Maka anak-anak para sahabat berkeliling di sekitar Salman Al-Farisi sambil mengatakan, "Kakek, bagaimana mungkin engkau bisa mendapatkan nama Al-Farisi? Apakah betul engkau dari Persia?" Anak-anak dari kalangan sahabat yang masih kecil-kecil, yang belum pernah berjumpa dengan Salman Al-Farisi dalam keadaan Salman masih muda, mereka penasaran, "Kakek, apakah betul engkau berasal dari negeri Persia sehingga namamu Al-Farisi? Seberapa jauh negeri Persia itu dari kita ini? Tolong kisahkan perjalanan hidupmu." Maka Salman Al-Farisi mengisahkan perjalanan hidupnya. Ini menunjukkan kepada kita akan bolehnya mengisahkan perjalanan hidup kita, sudah barang tentu apabila dianggap ada manfaatnya. Dan bolehnya menghilangkan jati diri siapa orang yang sedang dikisahkan, sebagaimana Rasulullah menghilangkan siapa yang dikisahkan oleh beliau di dalam kisah ini. Apalagi kalau kemudian dia mengisahkan tentang dirinya sendiri, maka lebih utama dia hilangkan jati dirinya agar tidak timbul sikap ria, ujub. Karena seseorang ketika misalnya mengisahkan tentang perjalanan hidupnya dari kegelapan kemudian berlahan-lahan menuju ke para hijrah, misalnya begitu, maka di satu sisi itu bagus, tapi di sisi yang lain rentan dari apa yang namanya riya.
kisah hijrah saya. Ini sesuatu yang bagus di satu sisi, tetapi di sisi yang lain rentan akan perkara riya. Mengapa saya bertaubat? Bagus di satu sisi, tapi di sisi yang lain rentan dari perkara ujub. Hendaklah seseorang bisa mengukur keadaan dirinya. Ibnu Mas'ud mengatakan, seakan-akan saya melihat Rasulullah sedang menceritakan tentang seorang nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Sang nabi tersebut dipukuli oleh kaumnya sampai keluar darah, dan nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya sambil mengucapkan, kalau kemudian sang nabi tersebut adalah Rasulullah sebagaimana yang diasumsikan oleh mayoritas ulama, maka kemudian timbul pertanyaan lanjutan, kapan kemudian ini terjadi? Yakni kapan wajah Rasulullah mengucurkan darah, dan kapan kemudian Rasulullah berdoa dengan doa seperti itu? Para ulama yang berpendapat bahwasanya orang tersebut adalah Rasulullah sendiri, mereka berbeda pendapat dengan dua pendapat mayoritas. Pendapat yang pertama, ketika Rasulullah mendatangi tenda-tenda Ahlul Taif, mendatangi tenda-tenda penduduk Taif yang sedang bersiap-siap masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya manusia dari berbagai macam penjuru, mereka datang ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sesaat sebelum masuk ke perbatasan kota Mekah yang kita kenal sekarang sebagai Miqat, maka mereka di sana mempercantik diri, memperelok penampilan dengan cara mandi ataupun yang semisalnya. Maka yang namanya miqat itu usianya telah dikenal oleh manusia semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jangan Anda bayangkan bahwasanya miqat itu adalah sesuatu yang diada-adakan 100, 200, 300 tahun ini. Bahkan miqat telah ada semenjak pertama kali syariat haji disyariatkan. Maka Rasulullah menyambut bola, dalam bahasa kita beliau menyambut bola, mendatangi tenda-tenda orang-orang yang sedang bersiap-siap masuk ke kota Mekah, diantaranya tenda Ahlul Taif, menawarkan agama Islam kepada mereka. Dan bukan hanya tenda Ahlul Taif, tetapi tenda-tenda orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka Rasul diusir. Anak-anak kecil mengambil batu-batu dan melempari ke arah Rasulullah. Dan ada di antara batu-batu tersebut yang mengenai pelipis beliau, sehingga mengucurkan darah. Yang setelah itu Rasulullah pergi dan beliau duduk di antara dua gunung, dan malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Rasulullah untuk mengangkat kedua gunung dan menimpakan kepada penduduk Taif. Tapi Rasul berdoa, tidak. Mudah-mudahan dari tulang sulbi mereka akan muncul orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan Rasul berdoa, Allahumma ighfir li liqaumi fa innahum la ya'lamun. Maka kemungkinan yang pertama ini pada peristiwa tersebut. Kemungkinan yang kedua pada saat perang Uhud. Kita sama-sama mengetahui pada saat perang Uhud, pelipis Rasulullah terluka, beberapa giginya patah.
Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Yang dimaksud kaumku di sana adalah orang-orang Mekkah dari karib kerabat Rasulullah. Mereka melakukan hal seperti itu karena mereka tidak mengetahui. Terlepas apakah yang pertama sosok tersebut adalah sosoknya Nabi Nuh, ataukah sosok Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan terlepas apakah peristiwa tersebut menceritakan tentang Taif atau menceritakan tentang perang Uhud, maka ini adalah gambaran kesabaran yang memiliki kesabaran yang luar biasa di dalam berdakwah, hingga kesabaran tersebut menyebabkan mereka mampu menanggulangi rasa sakit secara fisik. Gigi yang patah sudah barang tentu akan menimbulkan rasa sakit. Pelipis yang berdarah sudah barang tentu akan menimbulkan rasa sakit. Maka berhubung kesabaran yang luar biasa yang muncul dari keimanan yang kuat, maka rasa sakit tersebut seakan-akan tidak dirasakan. Mungkin ini resepnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Kalau Anda menjumpai kisah, bukan hanya satu, bukan hanya dua, tercatat sekian banyak sahabat yang baru mati berkalang tanah setelah terkena sabetan pedang lebih dari 20, 30, bahkan ada yang baru berkalang tanah ketika terkena sabetan pedang 70 kali. Coba bayangkan kalau keadaan itu menimpa misalnya orang-orang seperti kita. Mungkin kalau kemudian keadaan tersebut menimpa orang-orang seperti kita, maka satu kali sabetan pedang kita langsung berkalang tanah. Apa yang menyebabkan sebagian sahabat bisa sanggup menahan rasa sakit, seakan-akan sakit tersebut tidak dirasakan? Bukan mereka tidak merasakan rasa sakit, rasa sakit tersebut seakan-akan tidak mereka rasakan. Baru mereka berkalang tanah setelah 70 kali tersabet pedang. Karena dikatakan oleh para ulama kesabaran mereka, dikatakan oleh para ulama jiwa mereka yang besar, dikatakan oleh para ulama keimanan mereka, yang dengan sebab kesabaran, jiwa dan keimanan yang besar, maka fisik tunduk di bawah kehendaknya. Fisik tunduk di bawah kehendaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah sanggup mengatasi rasa sakitnya badan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul potret kesabaran yang luar biasa. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang kemudian memiliki akhlak yang luar biasa. Mereka sanggup memaafkan kebodohan. Bahkan bukan cuma sekedar memaafkan kebodohan, sanggup mendoakan orang-orang yang bodoh. Sanggup memaafkan kebodohan dengan mengatakan fa innahum la ya'lamun. Mereka melakukan hal seperti itu karena mereka nggak tahu. Bersamaan dengan itu,
Mereka bukan cuma sekedar sanggup memaafkan kebodohan, pun mereka sanggup mendoakan orang-orang yang melakukan kebodohan, orang-orang yang menyakiti mereka, sambil mengatakan Allahumma ighfirli liqaumi, ya Allah ampunilah kaumku. Potret kesabaran yang luar biasa. Sanggup memaafkan kebodohan, sanggup kemudian berdoa kebaikan bahkan atas orang-orang yang menyakitinya. Gambaran-gambaran seperti ini gambaran-gambaran yang mungkin kalau kemudian kita proyeksikan di dalam kehidupan kita hari ini kesannya ganjil. Karena jangankan berdoa kebaikan untuk orang yang menyakiti, betapa sering kita luput mendoakan kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada diri kita. Kita sering sekali lupa mendoakan kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada diri kita. Semisal suami kita, semisal istri kita, semisal bahkan orang tua kita, atau mungkin anak kita, teman kita. Kalau kemudian hikayat bahwasanya ini adalah Rasulullah dan ini adalah penduduk Taif sebagaimana yang saya katakan tadi, maka betapa bagusnya efek doa dari Rasulullah. Efek doa dari Rasulullah itu terbukti kapan? Terbukti yakni lebih dari 15 tahun setelahnya. Kalau Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, dan kisah penduduk Taif ini antara tahun 3 sampai 4 sebelum hijrah, begitu, maka kurang lebih 15 tahun, 16 tahun setelahnya, ketika kemudian orang-orang Arab bersepakat untuk keluar dari agama Islam dengan sebab wafatnya Rasulullah, maka hanya tinggal satu kaum yang berdiri di belakang para sahabat membela kemuliaan Rasulullah. Mereka adalah orang-orang Taif. Maka berdasarkan fakta sejarah, tidak ada satupun orang-orang Taif yang murtad pada zaman tersebut. Kadang-kadang jemaah, efek baik dari doa itu tidak konstan dan tidak kontan esok harinya muncul. Efek baik dari doa baru nampak kapan? Bisa jadi puluhan tahun setelah kita berdoa. Pada saat Rasulullah masih hidup, tidak ada bedanya antara ahlu Taif dengan selain ahlu Taif, karena mereka semuanya beriman kepada Rasulullah. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian yang paling besar bagi kaum muslimin, yakni wafatnya Rasulullah. Maka terguncanglah hati kaum-kaum tersebut dan tenanglah hati penduduk Taif di atas keimanan. Baru nampak bedanya Taif dengan yang selainnya, ahlu Taif maksudnya. Kapan nampak efek dari doa Rasulullah? 15-16 tahun kemudian. Ada seseorang yang heran dengan doa seorang imam yang bernama Ibnu Makullah. Karena Ibnu Makullah isi doanya tidak lepas dari 1, 2, atau 3. Yakni ada 3 isi doanya Ibnu Makullah. Tidak disebutkan doanya apa. Jadi Ibnu Makullah tidak pernah berdoa dengan doa yang keempat begitu loh. Cuman 1, 2, atau 3. Apa isi doanya Allahu a'lam. Bukan itu yang mau kita ceritakan sebenarnya.
Yakni permintaan dia tidak banyak, 1, 2, 3, itu saja. Maka sebagian di antara teman-teman Ibnu Makullah yang telah menemani Ibnu Makullah selama puluhan tahun bertanya, teman, guru, engkau berdoa dengan doa seperti ini aku dengar dari puluhan tahun yang lalu. Dan bersamaan dengan itu aku tidak melihat adanya pengkabulan doa. Lalu kenapa engkau tidak pernah bosan? Ini temannya yang tahu, yang namanya sahib tahu ya. Teman, aku mendengar engkau berdoa dengan doa seperti ini dari puluhan tahun yang lalu. Mungkin dia minta apa begitu ya. Tapi temannya melihat bahwasanya apa yang dia minta tersebut tidak kunjung datang. Apa engkau nggak bosan? Apa kata Ibnu Makullah? Betulkah aku telah berdoa itu dengan doa? Betulkah aku telah berdoa dengan doa seperti itu puluhan tahun? Betul. Alhamdulillah. Berarti selama itu aku telah berdoa kepada Allah. Itu luar biasa. Paham antum ya? Alhamdulillah. Berarti selama itu aku telah berdoa kepada Allah. Diam teman-temannya. Jadi terkadang jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya doa itu efek baiknya nggak kontan, nggak konstan. Siapa yang meragukan doanya Rasulullah pasti ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan kemudian Ahlu Taif menjadi Ahlu Taif sejati? 15 tahun, 16 tahun setelah Rasulullah wafat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Bahwasanya seorang muslim yang mengikuti jejak langkah para nabi dan rasul tidak boleh membalas perbuatan buruk dengan keburukan. Kalau kemudian seorang muslim yang berusaha taat kepada Allah dan rasulnya diperlakukan dengan cara yang buruk dan membalas keburukan dengan keburukan yang serupa, apa bedanya mereka dengan para penjahat? Sekali lagi, ini bukan dalam rangka tidak boleh menuntut balas. Boleh menuntut balas untuk mengambil hak. Tetapi yang lebih utama di sana adalah memberi maaf. Bukannya tidak boleh. Boleh menuntut balas. Boleh kemudian menuntut hak. Tetapi yang lebih utama apabila berhadapan dengan orang-orang jahil adalah memberi maaf. Mistah, dia adalah salah satu di antara kerabat Abu Bakar As-Siddiq, termasuk orang yang paling gencar menyiarkan kabar dusta tentang zinanya Aisyah dengan Sofwan ibnu Mu'attal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka semua. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan nama baik Aisyah dan Sofwan ibnu Mu'attal, bahwasanya mereka tidak pernah berzina sama sekali, maka menyesalah Mistah. Dan dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, mulai sekarang aku hentikan bantuanku untukmu dan silahkan engkau keluar dari rumah yang aku pinjamkan. Maka kata Mistah kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai sahabat Rasulullah, orang yang menemani beliau di dalam gua. Mistah sahabat Rasulullah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat maha pengasih, lagi maha penyayang, lagi maha mengampuni? Betul. Lalu apa yang menghalangi dirimu untuk memaafkan diriku? Kalau begitu engkau aku maafkan, kata Abu Bakar. Bukankah kemudian di antara keutamaan orang-orang yang utama, mereka memaafkan dan kemudian memberikan kebaikan atas orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada mereka? Kalau begitu kata Abu Bakar, engkau aku maafkan, silahkan engkau tempati rumah tadi
dan anggaran untuk dirimu aku tambah. Orang-orang seperti ini jamaah pernah ada di muka bumi. Bukan hanya khayalan. Sosok Abu Bakar, sosok Umar, sosok Utsman, sosok Ali itu pernah ada di muka bumi. Betul-betul ada. Bukan khayalan. Kuburannya bisa kita lihat. Jejak-jejak mereka masih ada. Maka di antara akhlak yang diwarisi oleh para sahabat semisal Abu Bakar adalah tidak memperlakukan orang bodoh dan tidak membalas kebodohan orang bodoh dengan perbuatan yang serupa. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, potret kesabaran yang luar biasa dari sisi Rasulullah. Lalu bagaimana potret sisi umat-umatnya para nabi dan rasul? Maka di sini akan kita bacakan hadis yang luar biasa dari seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Art radhiyallahu anhu. Dari Khabbab bin Al-Art radhiyallahu anhu, dia berkata, kita mengadu kepada Rasulullah SAW ketika itu beliau sedang berbantal kain selimut dan bernaung di bawah bayangan Ka'bah. Selanjutnya kita berkata, kata Khabbab bin Al-Art, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memohonkan pertolongan untuk kita sehingga kita bisa menang? Mengapa engkau tidak berdoa untuk kita? Lalu Rasulullah bersabda, pernah terjadi pada orang-orang sebelum kamu seseorang yang ditangkap, kemudian digalikan tanah untuknya, dan dia diletakkan di dalam galian tersebut. Kemudian diambilkan sebuah gergaji dan diletakkan di atas kepalanya. Kemudian kepalanya dibelah menjadi dua sampai ke bawah kaki. Selain itu, ada orang lain yang pernah disisir dengan sisir yang terbuat dari besi, yang dikenakan di bawah daging dan tulangnya. Semua siksaan tersebut tidak memalingkannya dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, kata Rasulullah, pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan urusan ini, sehingga seseorang yang berkendara dari Son'a menuju ke Hadramaut tidak akan ditakuti, melainkan dia tidak akan mengalami rasa takut. Dia tidak akan takut pada serigala, akan tetapi kalian tergesa-gesa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita kisah atau hal yang dialami oleh generasi pertama kaum muslimin. Ketahuilah, Khabbab bin Al-Art adalah muhajirin, dan beliau as-sabiqun al-awwalun. Dan berdasarkan ucapan para ulama, beliau adalah orang yang ke-16 yang masuk ke dalam agama Islam. Jadi pada saat itu ada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan hanya ada 15 orang sahabat, 16-nya Khabbab bin Al-Art. Dan kita sama-sama mengetahui, jemaah rahimani wa rahimakumullah, betapa siksaan yang ditimpakan oleh musyrikin Quraisy kepada as-sabiqun al-awwalun. Bagaimana Bilal bin Abi Rabbah, bagaimana kemudian keluarga Yasir. Keluarga Yasir di sana maksudnya adalah Yasir sekaligus Sumayyah, yang mengintip dari kejauhan anaknya yang bernama Amr, melihat ayahnya dan ibunya meregang nyawa. Ya? Dan ini bukan kisah fiksi, sekali lagi. Betul-betul ayah dan ibunya Amr meregang nyawa, dan Amr melihat dari arah jauh karena dia masih kecil pada saat itu.
Bagaimana Rasul tidak bisa berbuat apa-apa dalam artian membela para sahabatnya, karena beliau juga berada di dalam tekanan. Bagaimana kemudian Abu Bakar Siddiq bolak-balik, yakni dari rumahnya menuju ke tempat simpanan hartanya untuk melihat harta-harta mana yang masih tersisa, yang dengan sebab itu dia bawa dan membebaskan beberapa orang kaum muslimin. Abu Bakar bolak-balik, dia balik melihat berankasnya, kalau bahasa kita berankas ya, dia ambil sebagiannya, dia berikan kepada majikan Bilal. Lepas Bilal, merdeka Bilal, masuk Islam Bilal. Bukan masuk Islam, Bilal sudah muslim. Abu Bakar balik lagi, melihat lagi hartanya sampai tidak tersisa. Maka berhenti Abu Bakar Siddiq bolak-balik untuk membebaskan para sahabat yang pada saat itu statusnya dalam keadaan budak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, siksaan yang luar biasa yang dialami oleh as-sabiqunal awwalun, generasi pertama. Sebagian ulama mengatakan yang diceritakan oleh Khabbab bin al-Arat ini dia sendiri. Khabbab bin al-Arat menceritakan tentang keadaan dirinya sendiri, bahwasanya apa? Bahwasanya dia pada suatu saat sampai kepada titik betul-betul sudah merasa tidak sanggup menghadapi siksaan. Maklum jemaah, manusia sekuat apapun mungkin pernah, yakni merasa hampir kalah. Sekuat apapun mungkin pernah goyang, termasuk Khabbab bin al-Arat, yang perasaan tersebut dia bawa kepada Rasulullah sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjayakan kaum muslimin? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memusnahkan tuh orang-orang musyrik yang mereka menyiksa aku, yang mereka menyiksa Bilal, yang mereka dengan sebab mereka mati Sumayyah, mati Yasir, menjadikan Ammar sebagai yatim piatu. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka? Kenapa ya Rasulullah?" Kemudian Rasul menceritakan bahwasanya pada masa terdahulu ada suatu kaum, karena keimanan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala uji mereka dengan menghadirkan musuh-musuh mereka dari kalangan manusia, yang mana musuh-musuh orang-orang beriman ini menggali parit, meletakkan di dalam parit tersebut yakni apa? Kayu, dan menghidupkan kayu tersebut sehingga api menyala-nyala dan mendorong orang-orang beriman itu untuk masuk ke dalam parit yang di dalamnya terdapat kayu yang mana apinya menyala-nyala. Hum ashabul ukhdud, ashabul ukhdud. Belum lagi di sana ada tanur. Tanur itu adalah panci yang sangat besar. Panci yang sangat besar yang dididihkan airnya. Kemudian orang-orang yang tidak dalam tanda kutip beriman kepada Fir'aun satu persatu dicemplungkan ke dalam tanur tersebut. Tanur. Macam-macam bentuk sisaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik kepada orang-orang beriman dari zaman ke zaman. Maka Rasul mengkisahkan ada seorang pemuda, karena keimanannya dibelah kepalanya dari arah atas sampai arah bawah, terbagi menjadi dua. Dan ada orang-orang karena keimanannya digaruk punggungnya hingga nampak tulang putihnya, putih dari tulangnya. Akan tetapi keadaan mereka seperti itu, kata Rasulullah, tidak menyebabkan keimanan mereka goyah. Dan Rasul katakan kepada Khabbab bin al-Arat, "Walakina tastajalun." Akan tetapi kalian itu memiliki sifat tergesa-gesa.
tergesa-gesa mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, belum menempuh sebab-sebab yang menghadirkan pertolongan Allah. Tergesa-gesa dalam tanda kutip menuduh bahwasanya Rasulullah, seakan-akan menuduh bahwasanya Rasulullah tidak berdoa. Kata para ulama, apa makna dari ucapan Rasulullah walakinna tastajilun, akan tetapi kalian tergesa-gesa? Maknanya tidak lepas dari yang pertama, tergesa-gesa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melewati sebab-sebab proses-proses. Sebab-sebab proses-proses mesti dijalani. Bukannya Allah Subhanahu wa taala tidak mau menolong kaum muslimin, demi Allah tidak, ya jemaah. Anda jangan bayangkan kemudian ketika kaum muslimin dipojokkan di sana di sini, dimarginalkan di kanan kiri, dijadikan mainan bulan-bulanan oleh orang-orang kafir, Anda jangan bayangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridhoi perbuatan orang-orang kafir tersebut kepada kaum muslimin. Kala summa kala, sekali-kali tidak. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka seperti itu kepada kaum muslimin. Membiarkan kaum muslimin di dalam keadaan seperti ini, tidak. Tetapi yang harus kita perbaiki adalah tata cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan-jalan yang dengan sebab itu datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala meridhoi kekufuran, kesyirikan. Sebagaimana tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membenci umat yang bertauhid. Tidak mungkin. Lalu kalau datang pertanyaan mengapa kaum muslimin pada hari ini dalam keadaan seperti ini, jangan-jangan kita bukan umat yang bertauhid. Kita tidak pandai mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjerumus kepada maka ucapan Rasulullah walakin tastajilun, akan tetapi kalian tergesa-gesa, kata para ulama, tergesa-gesa mengharapkan bantuan pertolongan Allah padahal belum menempuh sebab-sebab syar'i. Bayangkan jemaah, antara rintihan Khabbab bin al-Ard ini sampai kemudian datang firman Allah Subhanahu wa taala, iza jaa nasrullahi wal fath, yakni Fathul Mekah, yang terjadi pada tahun 10 Hijriah, maka terbentang kurang lebih 20 tahun. Khabbab bin al-Ard mengeluh ini di masa-masa awal syariat Islam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, iza jaa nasrullahi wal fath, itu turun ketika Fathul Mekah, sekitar tahun 8 atau 9 Hijriah, terbentang 20 tahun. Menunjukkan proses 20 tahun yang harus dijalani oleh kaum muslimin terbaik pada generasi awal, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Dan sebagian ulama mengatakan makna walakinna tastajilun, akan tetapi kalian tergesa-gesa, terburu-buru, adalah tergesa terburu-buru, seakan-akan Khabbab menganggap Rasul tidak berdoa kepada Allah untuk membantu kaum muslimin. Padahal itu dikerjakan oleh Rasulullah siang dan malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin. Maka di antara dua makna itulah para ulama berkata, hadis Khabbab bin al-Ard ini terdapat banyak sekali pelajaran. Di antara pelajarannya adalah boleh bagi kita mengkhabarkan, membicarakan tentang cobaan dan musibah, akan tetapi semata-mata untuk mengkhabarkan dan atau untuk meminta solusi. Karena mengkhabarkan atau menceritakan cobaan dan musibah bisa untuk sesuatu selain yang telah saya sebutkan tadi. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya tentang perkara yang semisal ini, kata Imam Ibnul Qayyim, hamba yang beruntung ketika tertimpa musibah, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengadukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi ucapan Imam Ibnul Qayyim,
Hamba yang beruntung ketika mereka tertimpa musibah adalah yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengadukan Allah Subhanahu wa taala. Mengadukan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Fulan, teman, kenapa Allah melakukan itu kepada saya ya? Ini mengadukan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Ini orang buruk sekali. Rabbnya dia adukan kepada makhluk. Boleh kemudian menceritakan tentang musibah dengan tujuan apa? Untuk sekedar-kedar pengkhabaran, bukan mengeluh, apalagi mengadukan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Kaum muslimin yang lemah itu dikuatkan dengan kaum muslimin yang kuat, dan kaum muslimin yang kuat bisa menguatkan kaum muslimin yang lemah dengan doa mereka, dengan harta mereka, ataupun dengan apapun yang mereka miliki. Maka bukankah di sana menunjukkan bahwasanya Khabbab bin al-Arat sedang dalam keadaan lemah? Ini bukan dalam rangka hendak mencela Khabbab, nauzubillah, tidak. Ini sahabat mulia ini. Muslim pada hari ini kabarnya 1,7 miliar. Muslim pada hari ini 1,7 miliar. Khabbab bin al-Arat orang ke-17. Maaf, orang ke-16. Lewat jalur mana kita hendak mencela orang ke-16 dari kaum muslimin yang hidup pada hari ini 1,6 atau 1,7 miliar? Nggak ada cara, tidak ada jalan, tidak boleh. Tapi seperti yang saya katakan tadi, yang namanya manusia suatu saat pernah down, siapapun dia. Khabbab bin al-Arat down. Dia datang kepada Rasulullah dalam keadaan lemah. Rasul perkuat dengan apa? Dengan doa. Rasul perkuat dengan apa? Nasihat. Rasul perkuat dengan apa? Wejangan. Rasul perkuat dengan apa? Ibrah. Ada orang sebelum kalian, ini kan ibrah, pelajaran dari masa lalu. Maka setelah berpisah dengan Rasulullah, Khabbab bin al-Arat kembali lagi, seakan-akan, bukan seakan-akan, betul-betul tercas keimanannya. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita, jemaah rahimani wa rahimakumullah, boleh mengambil perumpamaan, boleh mengambil kisah orang-orang terdahulu untuk dijadikan suatu pelajaran. Sebagaimana Rasul mengambil kisah para nabi dan rasul yang datang sebelum beliau, sebagaimana hadis pertama yang kita bahas. Sebagaimana Rasul mengambil kisah dari orang terdahulu, sebagaimana hadis ini yang kita bahas. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita, jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya cobaan itu senantiasa datang untuk menggoyahkan akidah seorang muslim. Tetapi akidah seorang muslim seharusnya tidak runtuh dengan sebab cobaan. Tidak runtuh dengan sebab cobaan, tidak goyang dengan sebab cobaan. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita beratnya cobaan orang-orang terdahulu sebelum kita di dalam usaha mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin paling hanya dikatain soalim, atau kemudian ketika kita lewat misalnya mau pergi ke masjid, mata seseorang melihat ke arah kita sambil dengan nada ngeledek, mengerling dalam nada ngeledek. Paling sampai titik-titik itu saja. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak suka kepada orang-orang yang beriman. Tapi tindakan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kepada orang-orang beriman, na'udzubillah min zalik, nabi saja mereka bunuh. Jangankan orang-orang yang beriman, nabi saja mereka bunuh. Maka cobaan akan senantiasa menimpa kaum muslimin, sampai kata Rasulullah, seorang muslim keluar dari dunia tidak membawa dosa apapun juga, sebagaimana hadis yang pernah kita bahas.
Hadis ini juga menunjukkan kepada kita cobaan seseorang yang beriman, begitu, itu akan semakin berat sesuai dengan kadar keimanan mereka. Cobaan seseorang yang beriman karena keimanannya akan semakin berat sesuai dengan kadar keimanan mereka. Kalau kemudian kita katakan jemaah, Anda cermati ucapan Rasulullah. Rasul mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempurnakan urusan umat ini. Ini hadis betul ini. Bersumber dari sisi Rasulullah yang ucapannya mustahil dusta, mustahil salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempurnakan urusan umat ini. Maka para ulama mengatakan bahwasanya urusan umat ini, yakni urusan Islam, urusan kaum muslimin, yakni masa depan, itu miliknya kaum muslimin. Makanya para ulama memasukkan hadis ini, semisal Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam silsilah ahadits as-sahihah, memasukkan hadis ini dan yang semisalnya di dalam satu judul bab masa depan miliknya kaum muslimin. Maka kira-kira ketika Rasul berkata kepada Khabbab bin al-Arat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan urusan kaum muslimin, maka kira-kira ucapan Rasul inilah yang kembali memompa semangat Khabbab bin al-Arat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan urusan kaum muslimin. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala menyia-nyiakan kaum muslimin, tetapi sudah barang tentu dengan syarat. Sebagaimana yang berulang kali saya sampaikan, ada proses, ada fase-fase, ada tahapan-tahapan yang mesti dilakukan. Kalau kemudian agama Islam dari awal Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulnya sampai kemudian lafaz iza jaa nasrullahi wal fath itu memakan waktu 20 tahun. Padahal di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar, di sana ada Utsman, di sana ada Ali, di sana ada ratusan ribu sahabat, dan di sana adalah Rasulullah. Betul? Memakan waktu 20 tahun hingga agama Islam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasrullahi wal fath. Maka dengan tidak adanya Rasul di sisi kita, dengan tidak adanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di sisi kita, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyia-nyiakan urusan kita. Tidak. Tetapi insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan urusan kaum muslimin. Tempuh proses. Semakin kemudian seseorang akhlak, tabiat, cara beragamanya semakin dekat dengan akhlak, tabiat, cara beragama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat, maka proses itu akan semakin cepat. Ucapan yang luar biasa dari Imam Ibnul Qayyim. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat punya cara di dalam beragama, punya akhlak, punya tabiat, punya sikap di dalam beragama. Sikap mereka yang sedemikian terpuji seperti itu memerlukan waktu 20 tahun sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjayakan agama ini. Lalu bagaimana dengan kaum muslimin, sikap, tabiat, cara beragamanya pada hari ini? Kalau kemudian mau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan urusan kaum muslimin, maka ikuti cara beragama Rasulullah, para sahabat. Semakin dekat dengan tata cara beragama Rasul dan para sahabat, proses itu semakin dekat, semakin pendek. Semakin jauh kemudian tata cara beragama seorang dengan Rasul dan para sahabat, maka proses yang diperlukan akan semakin panjang. Pilihan ada pada tangan kaum muslimin. Tapi hadis ini sekaligus menunjukkan kepada kita betapa bersabarnya kaum muslimin, betapa bersabarnya Khabbab bin al-Arat, betapa bersabarnya Rasulullah, betapa bersabarnya umat-umat sebelum Islam membela agama mereka, betapa sabarnya para nabi dan rasul
di dalam membela agama mereka. Allahu a'lam bishawab. Kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 1-2 menit ke depan. Ada yang mau tanya, saya persilahkan. Ada jemaah? Taib. Apabila tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kharda'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loncat gimana nih? Allah. Enggak ngerti juga sih.